bagaimana cara kita menghemat energi. Nah, yang pertama kita akan kenalan dulu nih, apa sih energi itu? Nah, siapa yang udah tahu energi itu apa? Belum. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Contohnya seperti energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi bunyi. Nah, energi itu tidak bisa dilihat, namun bisa kita rasakan. Dan energi itu tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa dihilangkan. Namun energi itu bisa berubah dari bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, di sini kita akan mengenal sumber-sumber energi. Di sini sumber energi itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Ada berapa tadi sumber energi? Ada 2, Bu. Ya, ada 2. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui ini berarti sumber yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau sumber yang tidak dapat diperbaharui, siapa yang tahu? Sumber yang tidak dapat diperbaharui berarti sumber yang tidak ada Habisnya. kebalik ya. Jadi kalau sumber yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber yang keberadaannya terbatas. Nah, tadi di sini kita akan mengenal yang pertama sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama, di sini ada contohnya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada matahari. Ya, jadi matahari ini adalah energi yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Di sini matahari itu dapat berubah menjadi banyak. Nah, terus yang kedua di sini ada sumber energi air. Siapa yang setiap hari menggunakan air? Aku, Bu. Air itu untuk apa biasanya? Mandi. Ya, untuk mandi, untuk minum, dan masih banyak lainnya. Terus yang ketiga di sini ada angin. Nah, angin itu juga termasuk dalam sumber energi yang dapat diperbaharui. Nah, di sini biasanya angin itu juga bisa digunakan dalam pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, terus yang keempat di sini ada namanya sumber energi panas bumi. Sumber energi panas bumi ini dihasilkan dari panasnya di pusat bumi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Terus selanjutnya di sini ada makanan. Makanan ini menjadi sumber energi bagi tubuh supaya kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan biasanya supaya tidak lemas. Terus yang terakhir di sini ada namanya sumber energi biomasa. Sumber energi apa? Biomasa. Nah, sumber energi ini bisa dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi bahan bakar. Nah, di sini sudah kita bahas sumber energi yang dapat diperbaharui. Selanjutnya kita akan membahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Contohnya
Blender. Iya, pintar. Blender, ada kipas, ada mesin cuci, dan masih banyak lagi ya. Terus di sini juga ada energi listrik bisa berubah menjadi energi bunyi. Contohnya apa ya kira-kira? Radio. Iya, contohnya radio. Ada lagi seperti handphone. Nah, itu energi listrik yang bisa berubah menjadi energi bunyi. Selain energi listrik, di sini ada energi kimia. Energi kimia yang berubah menjadi listrik. Kira-kira apa? Contohnya seperti batu bata yang ada pada jam dinding. Jam dindingnya di sana ya, jadi tidak terlihat. Nah, terus yang terakhir ini dicontoh energi kimia bisa menjadi energi gerak. Contohnya apa ya? Energi kimia yang bisa berubah menjadi energi gerak. Contohnya Makan. iya, yang keras apa? Makan. Makan, iya. Biar kita punya tenaga untuk beraktivitas. Nah, selain sumber energi dan perubahan bentuk energi, nah di dalam energi itu ada yang namanya energi alternatif. Energi alternatif itu adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya seperti fosil. Nah, energi alternatif ini itu biasanya dari cahaya matahari itu. Biasanya cahaya matahari kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Ya, biasanya itu menggunakan alat yang berupa panel. Terus yang kedua itu ada energi alternatif yang berupa air. Air itu juga bisa kita manfaatkan sebagai energi listrik atau yang biasa kita sebut dengan PLTA. Terus di sini ada lagi angin. Angin itu juga bisa loh kita jadikan sebagai energi alternatif. Contohnya sebagai energi listrik atau yang biasa kita sebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, di sini selain itu, di sini ada bahan bakar bio. Nah, bahan bakar bio ini biasanya berasal dari biji-bijian. Bisa berasal dari biji bunga matahari. Terus berasal dari biji kelapa. Nah, biasanya ini disebut dengan biodiesel atau biasanya digunakan sebagai pengganti solar. Terus selain pengganti solar, biasanya seperti singkong, ubi, jagung itu tuh juga bisa menjadi energi alternatif. Biasanya itu digunakan untuk menggantikan bensin. Nah, biasanya disebut dengan bioetanol. Apa? Bioetanol. Iya, bioetanol itu bisa menggantikan bahan bakar seperti bensin. Nah, selain itu ada namanya bahan bakar biogas. Bahan bakar biogas itu biasanya itu berasal dari kotoran ternak yang biasanya ditampung di sebuah tempat. Nanti kotoran itu akan memunculkan gas metana. Setelah memunculkan gas metana,